Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, selalu semangat, dan tetap bersyukur atas kesempatan dan berkat yang diberikan Yang Maha Kuasa. Kembali kami akan sampaikan review saham hari ini dengan didahului dua pernyataan. Yang pertama adalah no conflict of interest, tidak ada benturan kepentingan. Bahwa pada hari ini, tanggal 21 Juni 2023, kami tidak sedang memiliki saham yang kami review hari ini. Walaupun tidak tertutup kemungkinan di waktu-waktu ke depan atau setelah hari ini, kami memilikinya. Kemudian pernyataan yang kedua adalah pernyataan disclaimer. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on trading saham dan atau investasi di saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Jadi, kami harapkan Anda melakukan riset sendiri, do your own research, karena apa yang kami sampaikan di sini bertujuan berbagi informasi dan pengetahuan yang kami miliki. Segala keputusan merupakan tanggung jawab Anda. Oke, kita langsung masuk saja ke saham yang kita review, yakni PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau kode sahamnya BBNI. Ya, kita akan baca selanjutnya BNI. Oke, demikian profilnya. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI, atau kita baca saja BNI, merupakan bank BUMN bidang usaha perbankan. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit, maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah anak perusahaan, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multi Finance, BNI Securities, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance. Jaringan layanan BNI tersebar di seluruh Indonesia melalui ke 1.766 outlet domestik dan di luar negeri melalui cabang-cabang di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Osaka. BNI memiliki 72 outlet weekend banking dan 25 outlet dengan fasilitas layanan Emerald yang tersebar di seluruh jaringan wilayah di Indonesia. Pada tahun 2017, jaringan BNI memiliki 1 kantor pusat, 200 kantor cabang, 5 entitas anak, 1.085 cabang pembantu, 595 kantor kas, 17.966 ATM, 6 jaringan kantor luar negeri. Namun di sini pengetahuan kami, Bank BNI Syariah sudah tergabung di dalam Bank Syariah Indonesia dengan kode saham BRIS, ya. Walaupun artinya BNI juga mempunyai saham secara tidak langsung melalui BNI Syariah di Bank Syariah Indonesia. Adapun kantor pusatnya ada di Geraha BNI lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 1 Jakarta Pusat 10220. Ya, lebih lengkapnya
dapat Anda lihat di website perusahaan. Dan di sini kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com. Oke, kita lihat sekarang corporate action yang terdekat. BNI ternyata sudah membagikan dividen 2023 dari laba di tahun 2022 dengan ex-date di 28 Maret 2023. Jadi di sini kami akan melihat laporan laba rugi ya dari BNI secara kuartal 1 karena kuartal 1 sudah dilaporkan. Oke, kalau kita lihat di sini ya, bahwa kuartal 1 2023 BNI telah mendapatkan laba bersih sebesar 5,2 triliun lebih, naik dari kuartal 1 di 2022 sebesar 3,9 triliun lebih. Dengan artinya bahwa kuartal 1 2023 dibandingkan dengan kuartal 1 2022, laba BNI meningkat cukup signifikan. Dengan asumsi ceteris paribus, kami memproyeksikan bahwa laba BNI juga akan meningkat untuk tahun 2023 ini. Selanjutnya, kami akan menunjukkan perbandingan BNI dengan emiten lain. Menurut stockbit.com, bahwa di sini BNI dibandingkan dengan Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BTN. Ya, karena ini adalah bank, jadi kami lebih memilih ya membandingkan current price to book value atau PBV-nya. BNI untuk PBV-nya ternyata masih lebih kecil dibanding sektornya ya. Bahkan ya BNI termasuk yang lebih kecil setelah Bank BTN ya. Jadi artinya BNI masih relatif murah dibanding yang lainnya. Kami di sini hanya menyorot beberapa hal ya di dalam perbandingan ini ya, tapi Anda silakan saja jika mau mengeksplor lebih lanjut. Kemudian kami mengajak Anda untuk melihat net profit margin BNI untuk kuartal terakhir ada di angka 31,60%. Artinya bahwa net profit margin ini termasuk baik, walaupun di sini ada BCA yang lebih tinggi dan Bank Mandiri ya. Namun angka 31,6% itu termasuk tinggi. Selanjutnya kita lihat return on equity 12 bulan terakhir, BNI mencatat angka di 13,91%. Jadi masih termasuk tinggi sekalipun masih di bawah BCA dan Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan melihat bahwa BNI ini tadi membagikan dividen ya, dengan latest dividen ex-date-nya 28 Maret 2023. Dengan asumsi ceteris paribus, dengan adanya kenaikan laba, kami memproyeksikan bahwa BNI akan tetap membagikan dividen khususnya di tahun 2024 nanti dengan laporan keuangan di 2023. Artinya, selain BNI mencetak laba dan labanya juga meningkat, ya, BNI ini juga membagikan dividen kepada pemegang saham. Jadi artinya BNI ini dapat dijadikan juga sebagai income stock bagi investor atau pemegang sahamnya. Kalau kita lihat dari price return-nya, ya BNI ternyata ya dibandingkan dengan BCA dan Bank Mandiri, ya untuk 6 bulan terakhir BNI masih minus 3,98%, sedangkan untuk tahun 1 bulan BNI harganya baru naik 2,26% ya. Jadi kami melihat
bahwa BNI ini masih berpotensi naik ya, dilihat dari kenaikan persentasenya masih termasuk kecil. Selanjutnya, mari kita lihat cash from operation, apakah BNI mampu menghasilkan kas di luar operasionalnya ya. Sorry, tidak dari operasionalnya saja ya, di luar investing maupun financing. Di sini kita lihat BNI menghasilkan kas dari operasional sebesar 83 triliun lebih, bahkan lebih tinggi ya dibanding BCA dan Bank Mandiri. Jadi kesimpulannya secara fundamental BNI ini termasuk yang terbaik ya, termasuk yang terbaik. Jadi bisa untuk diinvestasikan dengan jangka waktu lebih panjang ya. Selanjutnya, kami akan membawa Anda untuk melihat secara teknikalnya. Di sini kami menggunakan indikator linear regresi, volume, dan RSI, Relative Strength Index. Di sini kami tidak akan menjelaskan masing-masing indikator, tetapi dengan indikator yang sudah tersedia atau yang kami pakai, kami akan menjelaskan atau membaca dari teknikal yang digambarkan oleh BNI. Kalau kita lihat di sini ya, bahwa BNI berangkat dari kanal regresi garis bawahnya ya, meningkat kemudian turun ya, sehingga lembah yang dibentuk BNI ini kami lihat sebagai area support, area untuk dapat membeli. Jadi kami melihat bahwa jika harga BNI masih di atas 8.950 dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian ya, dengan titik harga di 8.950 ini menjadi titik untuk manajemen risiko. Jika BNI di bawah di 8.950 dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian dengan harga terdekat untuk melakukan taking profit adalah di 9.300. Jadi Anda tinggal sesuaikan dengan cash management trading atau investasi Anda ya, dan juga risk reward manajemennya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Dan terima kasih banyak buat Anda yang mendukung kami dengan menonton, berikan like, subscribe, dan berbagi kepada yang lain. Karena berbagi hal yang positif baik adanya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan walaupun status pandemi COVID sudah dicabut oleh pemerintah. Sampai jumpa